Dan Eyang kalau membantu dengan sesungguhnya, dengan tapa berata, dengan puasa, dengan mantra, yes. Kalau tentang itu manjur gak manjur, Allahu alam, suami Allah. Allahu a'lam. Katanya kejawen. Katanya kejawen ya teman-teman. Katanya kejawen, kenapa Allahu a'lam? Tuhannya kejawen itu apa? Kenapa Allahu a'lam? Akui bahasa Arab mana? Akui bahasa Arab. Kenapa tidak pakai bahasa Jawa gitu? Seperti nenek yang ada di telaga. Kenapa mayat itu bisa berjalan sendiri? Oh, mayat main berjalan. Tepuk tangan. Udah kayak Walking Dead, udah kayak zombie ya, Resident Evil. Ya kalau percaya buat apa pembuangan energi? Ya jadi monggo kita saling menghargai lah ya. Ingat, kita ini semua napas buatan Gusti Allah. Oke, Gusti Allah. Gusti Allah siapa? Gusti Allah siapa? Kejawen agamanya. Kalau Allah mengakui Allah Subhanahu wa taala, ya harus syariat yang diikuti. Bukan kejawen, ya. Ya teman-teman, seperti biasa setelah saya membuat video marah-marah atau tantangan kemarin, di video ini saya ingin membuat video reaction di mana saya di-tag, di mana ketika saya di-tag saya selalu mengumpulkan video-video yang mungkin perlu saya bahas. Entah itu untuk hiburan teman-teman sekalian atau untuk juga hiburan bagi saya sendiri. Namun di samping itu semua, saya juga ingin membahas perihal ini karena ada suatu yang berbentuk edukasi ingin saya sampaikan. Oke, langsung saja. Oke. Tetapi kalau merusak daripada pendapatan orang lain yang betul-betul istilahnya dukun, ya, yang mereka kan mencari sesuap nasi. Ya. Dan dukun di sini dikategorikan, harus digarisbawahi, dukun yang mana ini? Kayak dukun yang mana? Kalau Anda menyebutkan individu, oke lah. Tetapi kalau digebiar dukun, yang ini juga dukun. Nah, digebiar dukun, Eyang juga dukun. Ini Eyang apa ini? Ya, di belakang banyak sekali di patung-patung atau apa itu namanya ya di belakang itu ya. Ini agama apa orang ini ya? Kok serem sekali ya dandanannya ya? Apa namanya itu? Gimmicknya tuh dapat banget gitu. Coba lanjut. Eyang apa ini? Dan Eyang seorang praktisi kejawen. Oh, praktisi kejawen. Sama kayak Rara. Oh, ternyata masih ada ya banyak yang seperti Rara ya. Dimana orang-orang kejawen ini memiliki keyakinan atau kemampuan-kemampuan yang ya disebutlah seperti dukun. Dukun-dukun yang bisa melakukan hal supranatural. Memang tidak natural ya. Semua orang-orang yang bergerak di bidang supranatural nih, lihat aja dari dandanannya, pakaiannya, cara hidupnya, terus pokoknya semuanya tidak natural. Ya, tidak natural. Kalau kita kan ya seperti ini biasa gitu, pakai kaos, jaket, celana jeans. Ya berpenampilan biasa seperti orang biasanya lah gitu. Tapi kalau orang-orang praktisi supra tidak natural, semuanya tidak natural tuh dandanannya, gimmick-gimmicknya. Lanjutlah ya. Yang tidak pernah pakai sulap atau trik. Ya. Yang pakainya puasa, tirakat ya. Puasa, tirakat katanya. Kalau saya masih tetap berpegang kepada minadzulumati ilan nur ya. Saya masih berpegang sama itu. Kalau ada orang-orang berpuasa, bertirakat untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena apa ya? Di dalam, kalau kita sebagai penganut agama terbesar di Indonesia, yaitu Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, di mana semua agama meyakini Islam itu benar. Ya, semua agama meyakini benar. Karena apa? Kitab sucinya sangat absah. Terus mukjizat Nabi Muhammad itu juga sangat jelas. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran itu sangat mudah untuk diterima oleh semua orang. Akhirnya Islam bisa dianut oleh berbagai ya bangsa, ras, suku, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya kalau antara puasa dan tirakat, bukan kita ingin mengesampingkan puasa dan tirakat atau amalan-amalan tertentu. Namun jin pun bisa memberikan amalan-amalan kepada seorang waliullah. Itu jin ya. Jin bisa memberikan amalan-amalan dan amalan itu berasal dari Al-Quran. Dan bagaimana mungkin dengan kejawen ini? Kejawen ini apa sebenarnya? Keyakinankah? Agamakah? Atau apa kejawen ini? Kita sebagai muslim, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah, Tuhan semesta alam, hanya Islam di sisinya. Jadi mungkin saya menanggapi agama kejawen ini, saya akan menganggap berbeda. Karena apa? Di Indonesia tidak ada agama di dalam KTP agama kejawen, tidak ada. Nah kan kejawen ini ya mungkin kepercayaan orang terdahulu sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam. Oke, lanjutlah Eyang. Lu mau percaya silahkan, enggak silahkan, tapi inilah peninggalan nenek moyang kita. Iya peninggalan nenek moyang. Iya peninggalan nenek moyang. Namun
Namun kita sebagai warga Indonesia yang sudah masuk ke dalam Minadzulumati ilan nur ini, kita harus mencerdaskan anak bangsa agar apa? Agar tidak ada orang yang memiliki tujuan-tujuan atau kegiatan-kegiatan yang mungkin berbau seperti ini, supranatural, bisa melakukan kesaktian-kesaktian, ya. Lanjutlah. Kita lestarikan. Nah, eyang ini sudah bertahun-tahun dari hitam putih sampai sekarang kok eyang masih eksis? Karena anggapan eyang yang tidak pernah bermasalah. Dan eyang kalau membantu dengan sesungguhnya, dengan tapa berata, dengan puasa, dengan mantra, yes. Kalau tentang itu manjur nggak manjur, Allahu alam, semua milik Allah. Allahu a'lam. Katanya kejawen. Katanya kejawen ya teman-teman. Katanya kejawen, kenapa Allahu a'lam? Tuhannya kejawen itu apa? Kenapa Allahu a'lam? Akui bahasa Arab mana? Akui bahasa Arab. Kenapa tidak pakai bahasa Jawa gitu? Nama Allahu a'lam, semua milik Allah. Semua milik Allah loh. Kejawen loh. Kejawen ini apa ini? Terus tirakatnya ke siapa? Puasanya ke siapa? Ya? Kejawen ini tirakatnya ke siapa? Terus puasanya ke siapa? Tidak natural kan? Tidak natural kalau mau dimasukkan ke akal logika. Tidak bisa. Lanjut. Kita ini memohon kepada yang di atas. Di atas. Sekarang kita harus take and give. Take and give. Orang itu juga harus percaya. Kalau mereka tidak ada iman, orang itu harus percaya. Ya. Percaya pada siapa? Dan di sini ada kalau mereka tidak ada iman nih. nggak percaya jangan berobat. Karena sugesti itu adalah iman. Beriman. Tadi menyebutkan Allahu a'lam. Semua milik Allah. Tapi agamanya kejawen. Semua milik Allah. Allahu a'lam. Tapi agamanya kejawen gitu. Kejawen ini apa? Kejawen ini bagian dari Islam kah? Ada syariatnya kah? Atau bagaimana? Atau bagaimana ini kejawen ini? Apa perlu nanti saya pelajari dulu apa itu kejawen? Ya, apa perlu nanti saya pelajari kejawen dulu? Intinya kalau saya melihat orang-orang kejawen ini pasti seperti ini. Ya, mereka tidak beragama katanya. Contohnya seperti Rara kemarin, manunggaling kawula Gusti. Ya di dalam kalau di Jawa ini banyak sekali istilah kayak gini. Makanya saya sangat seru nih kalau bahas kayak gini. Karena apa? Ini menyangkut kepercayaan dan pencerdasan anak bangsa. Salah satunya adalah kalau kita berbicara tentang hal-hal yang berbau mistis, itu pasti kalau di Jawa larinya ke kejawen ini. Agar selain kita belajar ilmu kayak gitu, kita bisa disesatkan dari segi akidah. Nah, ini dari bisikan-bisikan yang disebutkan oleh Gus Samsudin kemarin, yuwasufi sudurin nas. Nah, itu yaitu jin yang membisikkan ke dalam hati manusia sehingga memiliki keyakinan-keyakinan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke? Coba lanjut dulu bentar. Ya kalau percaya buat apa? Pembuangan energi. Ya jadi monggo kita saling menghargai lah ya. Ingat, kita ini semua napas buatan Gusti Allah. Oke, Gusti Allah. Gusti Allah siapa? Gusti Allah siapa? Kejawen agamanya. Kalau Allah mengakui Allah Subhanahu wa taala, ya harus syariat yang diikuti, bukan kejawen. Ya. Lanjut. Waktu 3 bulan kita itu terdiri daripada lumpur dan debu. Kita dicetak sama Gusti Allah. Kemudian kita diberi kenasa, diberi napas, ya. Itulah gaib. Jadi sebetulnya napas kita sendiri itu gaib. Terus kita mau berdebat bagaimana? Apakah orang bisa melihat gaib? Enggak dong. Ya benar. Orang tidak bisa melihat gaib. Setuju sekali. Lanjut. Merasakan bahwa gaib itu ada. Sulap sendiri itu kalau dibalik adalah palsu. Sulap sama dengan palsu. Bukan permainan. Ya, iya, sulap memang permainan. Semua manusia makhluk yang hidup di dunia ini, semua manusia di dunia ini paham, tahu kalau sulap itu permainan, trik kecepatan tangan, permainan kecepatan tangan gitu ya. Bukan hal yang untuk menipu orang, tapi kecepatan tangan. Oke, kecuali sulap-sulap yang harus melakukan kontrak darah dengan jin, iblis, sehingga dia memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin sangat sakti di mata orang awam. Itu baru musyrik, itu baru syirik, itu baru haram. Lanjut. Koridormu loh. Kamu sebagai pesulap aja, nggak usah ngomong yang lain-lain. Kalau mau tuh. Jadi kalau pesulap, ngomongin sulap saja terus gitu. Saya sebagai pesilat, ngomongin silat aja terus lempeng gitu. Kayak kereta api, lurus. Dokter ngurusin aja itu ilmu pendokteran ya. Terus pesepak bola, urusin tuh bola terus tuh. Sampai mati. Artis terus ngurusin tuh dunia entertain. Pelawak terus aja ngelawak selama hidupnya. Sampai selesai hidupnya. Gak perlu bahas agama.
Ya, nggak perlu bahas keyakinan. Karena apa? Sensitif. Bagi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat income dari kegiatannya itu. Mungkin, ya, mungkin. Aduh, lanjut dulu. Bumi ini begini begitu, biar aja. Kan dharma itu tetap berjalan. Siapa yang nandur, dia yang menuai. Siapa yang Filosofinya bagus sebenarnya. Orang-orang kejawen itu filosofinya bagus. Cuman keyakinannya yang menyimpang. Meyakini Allah itu ada, Allahu a'lam katanya. Allahu a'lam, semua milik Allah gitu. Tapi keyakinannya kejawen, bukan Islam gitu. Hah? Kenapa tidak menyebutkan yang lain gitu? Kalau di agama Kristen kan Tuhannya Yesus gitu. Kalau di Hindu apa? Kalau di Buddha apa? Nah, kalau di Islam kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di kejawen kenapa nyebutin Allah juga gitu? Tapi syariatnya kemana gitu? Syariatnya kemana? Ya, kenal gak sama Nabi Muhammad gitu? Aduh. Hati-hati ya teman-teman. Hati-hati. nanam, dia akan memetik. Biar aja, nggak usah mau beri orang lain. Kita lo makan, cari sendiri. Nggak tergantung orang lain. Yeah. Dan kalau dibilang nggak percaya dengan ilmu kebal, nggak percaya dengan ilmu santet, bagaimana dengan ilmu kebal ya ada, tapi trik. Ya, ilmu kebal ada trik. Kalau ada yang bisa kebal, bolehlah saya yang bacok gitu pakai celurit. Ya, boleh saya yang bacok pakai celurit. Aduh, saya semakin geli nih kalau mendengar istilah kebal. Semakin aja geli gitu. Apalagi kalimat-kalimat yang berbicara tentang hal yang gaib, berasa mengetahui orang yang paling gaib gitu. Lanjut. peleyaan yang ada di Bali, ya orang Bali. Ya, Bali. Peleyaan itu dibaca dan dipelajari dengan lontar, Mbak. Kita kalau mau belajar peleyaan, itu masang pejaten, masang sesaji. Kalau Emang iya kan? Setan, jin, iblis itu menuntut kita untuk memberikan mereka sesajen. Agar apa yang menjadi permintaan kita, permohonan kita kepada jin itu agar diwujudkan, bukan Allah. Ingat, sesajen itu diberikan bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan, melainkan kepada selain Allah. Ingat itu ya, siapapun yang mendengar ini, sesajen itu diberikan bukan untuk alam, bukan untuk binatang, melainkan kepada hal yang gaib. Apa yang gaib? Jin, setan. Kami sebagai umat muslim, sesajen diberikan kepada jin. Karena apa? Jin memang visi misinya untuk menyesatkan umat manusia. Untuk menyesatkan umat manusia semuanya, bukan cuma Islam. Terkhusus Islam juga. Bagi orang yang sudah terlanjur lurus, contohnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau sholat, masih diganggu oleh jin, masih dihasut oleh jin. Ada suatu ketika, turunlah suatu cahaya yang menyinari seluruh penjuru di hadapannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan cahaya itu mengaku sebagai Allah atau Tuhan, dan mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Tuhanmu, saya adalah Robmu, dan saya telah bebaskan kamu dari apa yang aku wajibkan." Contohnya seperti sholat dan lain sebagainya. Telah aku halalkan apa yang haram bagimu. Itu jin menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tahu siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Itu pun masih digoda, apalagi kita. Apalagi umat yang di luar Islam, apalagi gitu. Jadi, kalau orang yang sudah mengatakan sesajen itu haram karena diberikan kepada selain Allah. Ditujukan kepada jin, iblis, dan lain sebagainya. Bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta sesajen. Ingat itu. Kita sebagai muslim, Tuhan tidak pernah meminta sesajen. Lanjut. orang semacamnya yang belajar seperti itu langsung bisa masuk, langsung bisa jadi. Bisa langsung masuk, bisa jadi. Sihirnya, santetnya, pelet, santet, dan lain sebagainya itu memang ada. Karena apa? Kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan jin. Seperti itu. Oke lah, kita ikuti permainannya. Lanjut. Dan ini sudah banyak diseminarkan. Bahkan orang luar yang datang ke Bali, ke Indonesia. Oh, jadi posisinya di Bali. Di Bali itu bukannya Hindu ya? Di Bali itu bukannya agama apa namanya itu? Agamanya agama Bali gitu, agama sendiri. Apa seperti itu? Apa gimana ini Bali ini? Apa kejawen? Bali ini kepercayaannya apa? Hindu, Buddha, kejawen, atau agama Bali sendiri, atau bagaimana ya? Soalnya orang ini di Bali katanya. Dan apa namanya itu? Apalah kalimatnya susah dicerna. Lanjut. Kalau mau wawasan tinggi, lebih banyak lagi. Agar Kalau mau berwawasan tinggi, belajarlah lebih banyak lagi. Ya. Lanjut. pengetahuanmu lebih banyak lagi tentang budaya.
Ingat ya, ingat sekali lagi, setelah kenapa Islam disebut sebagai Islam yang minadzulumati ilan nur, karena banyak sekali di Timur Tengah itu, yaitu berkenaan dengan adat, kebudayaan dan tradisi, di mana adat, budaya dan tradisi itu berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, berseberangan dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga diutuslah Rasulullah kepada tanah itu, ke tanah Timur Tengah itu, untuk merubah adat, budaya dan tradisi itu dari minadzulumati ilan nur. Ya, itu diutusnya Rasulullah pada waktu itu. Jadi bagi adat, budaya dan tradisi yang berseberangan dengan agama, kita harus meyakini bahwa di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu berketuhanan yang Maha Esa. Istilahnya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma keagamaan. Apabila adat, budaya dan tradisi itu berseberangan dengan agama yang kita anut, agama yang sejatinya sudah mencerahkan kita dari kegelapan, maka kita harus tinggalkan adat, budaya dan tradisi itu. Demi apa? Demi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Karena kita mengikuti agama. Kita mati bukan untuk membawa adat, budaya dan tradisi, tapi kita mati akan membawa agama. Agama kita yang akan kita bawa. Seperti itu ya. Oke, simple, tapi teman-teman harus paham. Oke, lanjut. Budaya itu tidak bisa dipisahkan. Karena budaya, agama, kalau di Bali adalah sakral. Iya bener. Tapi kalau kejawen apa? Saya masih bingung ini, kejawen ini bagaimana sistemnya? Karena apa? Tadi menyebutkan Allahu A'lam katanya. Berarti Tuhan yang Maha Esa, Allahnya Islam. Terus semuanya milik Allah. Menyebut Allah ya, tapi agamanya kejawen ya. Bingung kan? Bingung. Karena apa? Supra tidak natural memang. Lanjut. Menjadi satu. Jadi orang bangun tidur, dia sudah memberikan sesuatu. Nanti hari-hari tertentu dia Lontar. Itu dari mana lontar-lontar itu? Dari leluhur kita, dari bangsa kita, dari pendahulu kita. Yang pernah kamu debatkan. Itu Tapa Brata ya. Kalau kita percaya pada Tapa Brata, gitu, udahlah gak usah belajar Islam dah. Pindah agama saja gitu. Pindah agama saja. Karena apa? Di dalam agama Islam tidak ada tapa-tapaan. Di dalam Islam tidak ada tapa-tapaan. Ya, apalagi kemarin Samsudin tapa pendem katanya. Aduh, Islam tidak ngajarin seperti itu. Ya, Rasulullah tidak mengajarinya. Karena saya memang bingung pada agama kejawen ini ya. Agama kejawen ini gimana ya? Itu menyebut Tuhannya Allah, tapi tidak menjalankan syariat gitu. Allahu A'lam, keyakinannya kepada Allah, tapi tidak menjalankan syariat. Terus kejawen ini agamanya agama yang bagaimana gitu? Agama yang jalurnya jalur apa gitu? Lanjut. seperti nenek yang ada di Toraja. Kenapa mayat itu bisa berjalan sendiri? Oh, mayat berjalan. Tepuk tangan. Udah kayak Walking Dead, udah kayak zombie ya, Resident Evil. Jadi mayatnya bisa berjalan. Aduh, mayatnya berjalan katanya. Di Toraja sana ya. Coba kita lihat di Toraja. Oke teman-teman, saya sudah searching barusan, yaitu mayat berjalan katanya di Toraja. Saya sudah lihat, tapi bukan berjalan ya, tapi diambil dan diberdirikan gitu. Entah itu pakai mana alatnya dan lain sebagainya. Namun tidak berjalan. Mayatnya terdiam kaku gitu, kakinya kaku, tangannya kaku. Jadi nggak berjalan, nggak ada yang berjalan, sama sekali tidak ada yang berjalan. Ya, istilahnya mayat yang diambil lagi gitu, diberdirikan, didandani seperti itu. Nah, itu namanya adat itu namanya tradisi, itu namanya budaya. Yang saya sebutkan tadi, kita sebagai umat muslim harus mendahulukan agama. Karena apa? Saya tidak ingin menista adat dan budaya ya. Yang lebih berbahaya itu kalau kita menista agama. Karena apa? Agama di atas segalanya, bukan adat dan budaya. Oke, seperti itu. Sudah saya searching tadi bahwa tidak ada yang namanya mayat bisa berjalan. Yang ada itu di film. Nah itu, di situ banyak sekali mayat berjalan. Keren itu. Lanjut. Mayat itu bisa berjalan sendiri. No, tak berjalan. Apa ada remote-nya? Enggak. Dipopong. Saya lihatnya dipopong, bukan berjalan. Orang diganti baju, dibawa ke bawah, dimandikan kembang, kacamata apa-apanya semua diganti. Sebayangi dengan sakral, kemudian diberdirikan. Udah mulai dibacakan mantra. Mayat itu berjalan sendiri.
Saya belum melihat nih. Saya nggak melihat tuh mayat itu berjalan gitu. Apa saya yang salah lihat ya? Apa penglihatan saya yang kurang bagus ya? Mayatnya nggak berjalan, diem. Dan dia tahu di mana tadi lubang yang dia tempati. Setelah dipanggil, misalkan namanya Datu Paringgi, misalkan, langsung dia tertidur. Itu kekuatan batin. Kekuatan batin katanya. Aduh, kekuatan batin katanya ya. Kekuatan batin. Aduh ya Allah. Pokoknya Indonesia ini paling hebat. Indonesia ini paling keren. Indonesia ini yang paling banyak adat dan tradisinya, adat dan budaya. Indonesia ini saya akui bahwa dengan berbagai macam pulau, berbagai macam adat, suku, itu pasti kegiatan-kegiatannya pasti juga beragam. Contohnya seperti yang di Teroja ini. Karena di setiap video yang saya lihat, tidak ada mayat yang berjalan gitu. Mayatnya tidak berjalan, tapi dipopong, digantiin bajunya, dikasih kacamata dan lain sebagainya biar apa gitu. Terus uniknya lagi ya, kalau kita berbicara tentang adat dan tradisi ini ya, apalagi di Indonesia itu sangat banyak sekali tradisinya. Banyak sekali tradisinya. Namun beruntung saya hidup di lingkungan yang tradisinya minim, tapi lebih cenderung kepada agamis. Ya, beruntungnya di situ. Jadi dalam segi akidah, insya Allah masih terselamatkan gitu. Karena apa? Apabila tradisi itu berseberangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita sebagai umat muslim harus menghindarinya, harus meninggalkannya. Seperti itu. Oke, tidak perlu panjang lebar ya. Saya menanggapi siapa ini? Muncul lagi, siapa ini? Entahlah siapa ini ya. Agama orang ini kejawen, tapi dia yakin kepada Allah yang Esa, Allahu A'lam, Allahnya Islam. Ya kan ribet gitu. Kan ribet kan ya? Ribet sekali. Coba kita lihat komentarnya. Hanya orang-orang pilihan dari Allah yang bisa merasakan dan melihat gaib. Salam rahayu. Lihat balasannya. Salam rahayu ugi Kang Mas, nggih Mas, Mbak leres. Ya, hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa melihat hal yang gaib. Ya, contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Melihat yang gaib. Ya, melihat yang gaib. Tidak segampang itu. Ya, tidak segampang itu. Karena apa? Kita mau yakin kepada hanya Allah yang memiliki hak untuk membuka mata batin manusia. Ya bisa ke siapa saja. Namun tanpa ritual-ritual. Tanpa tirakat-tirakat. Tanpa puasa-puasa tertentu. Dengan cara-cara aneh dan nyeleneh. Enggak ada, tidak ada, tidak harus seperti itu. Karena apa? Kalau kita mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan turun menurun dari Rasul kepada sahabat, terus kepada para imam-imam. Ya, seperti itu. Bukan kita harus meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkan amalan-amalan tertentu agar bisa melihat yang gaib. No. Kenapa? Tujuan kita hidup, tujuan kita beragama Islam bukan untuk melihat yang gaib, tapi untuk mendapatkan ridho Allah, untuk selamat dunia akhirat. Itu tujuan kita beragama, bukan untuk melihat hal yang gaib. Ya, itu. Aku dukung Eyang, top. Ada benernya juga, top. Eyang ho tenan Gus Samsudin, top. Yang kalau malam main Star Maker gak? Apa Star Maker? Star Maker game ya? Iya betul sih, mau percaya terserah, nggak percaya juga gak apa-apa, hahaha. Ya memang terserah kita, mau percaya atau enggak ya terserah kita. Kalau saya pribadi kan tidak percaya, jadi saya harus menentang. Karena apa? Di dunia ini penganut syariat Islam itu banyak sekali. Dan takutnya yang beragama Islam ini akan terjerumus. Akan apa? Mereka awam. Dan juga kejawen ini katanya berkeyakinan kepada Allahu A'lam. Jadi sangat samar sekali ini ya. Sangat samar sekali. Karena sakti dianggap orang-orang yang berpengaruh di dalam agama. Padahal sangat jauh dari segi syariat. Oke, mungkin itu saja ya tanggapan saya mengenai siapa ini Eyang Ratih nih, Eyang Ratih ya. Ini saja tanggapan saya dari Eyang Ratih ini. Ya semoga selebihnya teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya bahas dari tadi. Kurang lebih kalau itu ada salah kata atau salah ucap dari saya, murni itu kesalahan dari saya atau kehilafan dari saya. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri Pras mengucapkan salam. Cerdaslah.